tersebut ada anggota baru dikarenakan tahun ajaran baru. Nah, supaya jelasnya kita lihat penjelasan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk saat ini saya akan mencoba menjelaskan pada penerimaan peserta didik baru bagi tingkat SMA ataupun SMK yang berada di naungan pemerintah provinsi dan untuk SMP untuk yang di bawah naungan pemerintah daerah kabupaten kota, dan tentunya untuk sekolah dasar. Silakan disimak video ini sampai tuntas. Kami ucapkan selamat datang di Radio WA Channel, di mana Bapak Ibu rekan-rekan semua akan mendapatkan informasi dan tutorial tentang menjalankan aplikasi yang sering kita gunakan di setiap hari. Yang bergabung, silakan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silakan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu rekan-rekan semua, karena semua itu gratis. Oke, saya ada di salah satu halaman PPDB, Penerimaan Peserta Didik Baru, yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini tampilan ataupun dashboard bagi di tahun 2023, karena di beberapa situs tentang PPDB belum dibuka khususnya PPDB di tahun 2024. Sebab itu saya kali ini baru mau menjelaskan petunjuk dan teknis bagi para calon yang akan memilih sekolah di sekitaran rumahnya, dan bagi sedikit banyak akan memberikan wawasan bagi panitia penerimaan peserta didik baru di sekolah ataupun bisa saja di madrasah yang berada di naungan Kementerian Agama. Di sini ada salinan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang dikeluarkan di tahun 2023 dengan nomor surat nomor 47/M/2023, di mana ini adalah acuan ataupun panduan bagi sekolah-sekolah yang akan membuka peserta didik baru ataupun panitia PPDB di tahun 2024, di mana tahun ajaran di tahun 2024 dan 2025. Dan bagi Bapak Ibu rekan-rekan calon peserta didik yang akan mendaftar di tahun ini di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, di dalam petunjuk dan teknis di surat edaran ini disebutkan bahwa untuk tahun ini pun sama dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah negeri menggunakan 3 jalur. Yang pertama jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, dan yang ketiga jalur prestasi. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan semua ataupun yang para calon peserta yang akan ikut dalam penerimaan peserta didik baru, sebelum menggunakan aplikasi silakan dulu pahami dulu tentang jenis ini. Apakah Bapak Ibu rekan-rekan semua akan memilih jalur zonasi, ataukah akan mengikuti jalur afirmasi, ataukah akan mengikuti jalur prestasi? Sehingga Bapak Ibu rekan-rekan semua tidak salah pilih dalam menentukan pilihan. Sekali lagi saya ingatkan ada jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Saya di sini akan menjelaskan karena sering di media sosial, di televisi yang mempermasalahkan tentang ada anggota baru dikarenakan tahun ajaran baru. Nah, supaya jelasnya kita lihat penjelasan berikut. Di dalam bab 2, perencanaan penerimaan peserta didik baru, ini khususnya bagi para panitia di sekolah-sekolah negeri. Sekali lagi bagi di tingkat SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Seperti tadi saya jelaskan bahwa sering permasalahan itu tentang adanya anggota baru di dalam satu kakak pada saat menginjaknya tahun ajaran baru. Ya. Apa sebabnya? Sebab ada beberapa aturan dari beberapa provinsi dan kabupaten yang menjelaskan bahwa kakak yang akan diterima, yaitu ada perubahan kakak yang baru, itu dapat diterima 3 bulan sebelum pendaftaran online dibuka. Jadi 3 bulan sebelum online dibuka, itu baru dapat diterima. Ya, akan tetapi setiap pemerintah daerah ataupun setiap panduan PPDB di daerah
itu akan berbeda. Ya. Nah, tapi pengalaman tahun yang lalu bahwa kakak yang dapat diterima itulah kakak yang 3 bulan sebelum pembukaan PPDB di tahun tersebut. Oke, yang pertama adalah zonasi. Zonasi ini sering sekali menjadi permasalahan. Ada kasus tahun kemarin bahwa ada satu sekolah negeri di mana di zonasinya, wilayahnya itu dapat menampung ataupun dapat menerima calon pendaftar dari 5 kecamatan. Jadi ada satu sekolah negeri di satu kecamatan, tetapi wilayah satu cakupan wilayah zonasinya sampai ke 5 kecamatan. Nah, itu mungkin bisa saja terjadi para peminat atau pendaftar pada sekolah tersebut kurang. Atau yang keduanya adalah sekolah tersebut menjadi berada di titik pusat kota sehingga menjadi daya tarik bagi para calon peserta didik untuk mendaftar tersebut. Itu yang pertama. Atau yang kedua, karena terjadi kasus bahwa dalam satu wilayah, dalam satu kecamatan hanya dapat mengakomodir zonasi sampai 1,5 km. Ya, setelah 1,5 km ke sana ataupun 2 km dari jarak sekolah tersebut, titik koordinatnya itu tidak diterima lagi. Nah, ini akan menjadi salah satu permasalahan dikarenakan persebaran sekolah negeri yang menjadi favorit atau menjadi pilihan utama bagi para peserta didik. Nah, ini dapat rekan-rekan Bapak Ibu semua harus menjadi bahan pertimbangan agar supaya nanti putra-putri Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua tidak menjadi permasalahan di akhir nanti. Nah, berapa persen setiap jalur dalam PPDB ini? Untuk tingkat SD, untuk zonasi itu 70%, untuk SMP, SMA 50% dari kuota penerimaan di tahun tersebut, di tahun 2024 misalkan. Ya, jadi SMP dan SMA hanya 50% khusus untuk zonasi. Jadi sisanya 50% lagi adalah untuk afirmasi dan untuk prestasi. Untuk jalur zonasi, saya sarankan bagi yang punya kartu Indonesia Pintar, mungkin itu akan menjadi prioritas utama bagi sekolah-sekolah maupun sekolah-sekolah baik SD, SMP maupun SMA dan SMK, itu akan menjadi prioritas utama dan penerimaan. Jadi Bapak Ibu rekan semua yang memiliki kartu sakti, KIP, PKH, KKS ya, silakan dilampirkan saja kartu-kartu tersebut sehingga dapat menjadikan nanti prioritas yang pertama. Yang kedua, jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini sering kita diartikan pada beberapa tahun yang lalu adalah yang memiliki kartu-kartu sakti. Tapi dalam penjelasan juknis ini adalah dikarenakan pemerintah Indonesia sedang menggaungkan ataupun mengutamakan pendidikan inklusif di semua sekolah maupun madrasah, maka jalur afirmasi ini adalah salah satu bukti bahwa setiap sekolah dapat mengisi 15% dari kuotanya untuk menerima peserta, disabilitas. Ya, yang ada kekurangannya. Kenapa? Karena agar supaya pemerintahan pembelajaran inklusif di setiap sekolah atau madrasah itu terjadi. Jadi siswa-siswa yang dekat atau zonasi yang memiliki yang menjadi salah satu disabilitas dapat masuk ke sekolah yang dekat dengan wilayahnya, yang dekat dengan rumahnya, sehingga tidak harus datang ke sekolah yang jauh, walaupun memang khusus misalnya sekolah inklusif. Tapi setiap sekolah sekarang diharapkan menjalankan pembelajaran inklusif. Jadi 15% bagi peserta didik disabilitas. Jalur yang kedua itu jalur perpindahan tugas orang tua ataupun wali. Nah, jika Bapak Ibu rekan-rekan semua yang ditugaskan oleh negara sehingga berpindah tempat atau pindah wilayah, akan dapat mendaftar di sekolah negeri terdekat dengan membawa surat-surat
ataupun dokumen-dokumen yang menyebutkan, menjelaskan bahwa Bapak Ibu mendapatkan surat perintah perpindahan tugas. Yang terakhir adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini silakan manfaatkan bagi para calon peserta didik pendaftar di SMA, SMK maupun SD, SMP dengan melampirkan sertifikat untuk piagam penghargaan prestasi yang telah anak-anak Bapak Ibu telah lakukan sebelumnya di tingkat sekolah sebelumnya. Begitu yang mau daftar ke SMP, sertifikat atau lembaga yang didapatkan dari SD, begitu telah individual ataupun secara kolektif atau kelompok di futsal, sepak bola, misalkan paskibra, pramuka, itu dapat dilampirkan. Sehingga menjadi salah satu syarat kesampaiannya jalur prestasi. Mohon digarisbawahi, jalur prestasi ini begitu jalur prestasi akademik maupun jalur prestasi non-akademik. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang bentuk dan teknis dari penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, di mana nanti akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, yang akan membuka penerimaan peserta didik baru di tahun 2024 untuk tahun pelajaran 2024-2025, di mana untuk tingkat SD SMP di bawah naungan pemerintah daerah kabupaten kota, sedangkan untuk tingkat SMK dan SMA di bawah naungan pemerintah daerah provinsi. Mungkin itu saja. Silahkan yang baru bergabung, klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentar, dan tentunya silahkan bagikan video ini berbagai media sosial Bapak Ibu rekan semua, karena semua itu gratis. Terakhir, tetap sehat, tetap semangat, tong hila perah diwai. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.